Cloud juga kalau kita bilang ya ini cross controlnya dalam rupa damage dengan blessing duet yang bakal dipakai. Tapi di mana area? Betul, Tempest of Blade bisa knock up ke atas kan. Oh ya. Yang berubahnya positioning dari pick-pickannya aja Om ya. Betul. Ya mungkin kalau kita ngeliat dari MPL kemarin ya, ini pasti mungkin akan ada yang di depan, tapi ini berubah. Diganti-ganti aja. Digeser ya, aja, Digeser, benar-benar digeser. Dan last picknya Roger Flex kah? Tapi mereka kurang di mid lane-nya sih. Faramis, oke. Bukan Roger Flex, karena memang sudah punya Baxia ya. Oke bro. Gusta untuk gold lane. EVOS versus RRQ. Dan kembali muncul. Wih, ada Faramis ya. Menakutkan dengan Faramis yang dihadirkan oleh RRQ Akira. Karena dengan longer team fight-nya akan lebih menguntungkan untuk RRQ Akira. Bener sih, team fight panjang bakal menutup Bentar, guys. keuntungan nantinya dari Tigreal, Game pertama ya guys ya. Kecuali Netherlands bisa Kita teguk EVOS ya guys ya, Indo Pride. Karena ini bukan RRQ Hoshi ya guys ya, ini RRQ Akira. Versi internasional antara EVOS Glory versus RRQ Akira di game yang pertama, best of 2 series bersama Ranger Remas dan juga Owl. Alright, Derby Classic International. Walaupun berbeda region, tapi memang dari tim yang memiliki history rival yang nggak bisa kita pungkiri. Betul. Derby Classic, mampukah RRQ Akira membalaskan dendam dari saudara mereka yang Waduh, koneksi bro. berada di region MPL ID atau bahkan EVOS Glory benar-benar membungkam RRQ di 2 region. Ya, karena bukan cuma di region DPS juga digadang-gadang EVOS nih selanjutnya. Betul. Karena sebelumnya di Sena, di Hoshi, udah. Dan ini akan menjadi ajang pembuktian. Karena kalau ngelihat kita ini dari Anafel dengan linknya kembali ini. Dan sekarang kalau kita ngelihat di Link ini, Anafel. sangat manis ya. Cuma satu tim saja yang tidak menunjukkan link Linknya. di dalam kemenangan. Nih, kalau kita ngomongin 3 kemenangan yang sudah terjadi, semuanya ada link, ya kan? Kecuali match 1. Ya, itu pakai Julian. Julian dan juga Roger, karena match 2 ada linknya, Kairi. Match 3 tadi penutupnya ada link dari Kartezi. Oke, dan apakah link ini akan menjadi satu kemenangan lagi yang bisa disecure oleh EVOS Glory? Karena kalau ngeliat sekarang juga di arah top lane Gusta. Damage yang disumbangkan oleh Anafel. Ini membuat sekarang dari Gusta mundur dulu nih, dan bahkan ini ngebantu Bransnya untuk lebih memenangkan lagi nih nantinya dari segi match up laningnya bersama dengan Roger. Dan bahkan yang sangat aku suka dari Anafel barusan adalah dia tuh nge-trigger Purify-nya dulu. Ketika Purify-nya nggak ke-trigger, dia nggak mau masuk. Kalau Purify-nya ke-trigger dan sekarang dia bisa masuk. Tapi kondisinya kalau dia sekarang masuk, dia akan kehilangan purple buff. Ya, dan ini hal-hal yang jarang terjadi nih. Cloud menang lane atas Roger. Ya karena bantuan ya. Karena bantuan, makanya. Dan Turtle yang pertama sekarang sudah muncul, di mana setup ternyata udah dilakukan terlebih dahulu oleh King-nya, bergerak ke arah bawah. Kedua belah mid laner sedang berbagi XP juga untuk bisa menginjak level 4 untuk bisa mendapatkan solusi. Wih, Anafel invasi guys ya, invasi. Lakukan pertukaran. Red buff, wih, dapat ya. Terhadap Orange Buff. Dia tahu betapa Orang staffnya. digaruk. Dan bakal Purify game ini Wih, hampir second. menggunakan Purify dan bahkan ramp-nya terlalu mahal, ternyata source skill yang keluar di depan sana. Meanwhile, Luis bakal coba untuk memberikan pressure di arah purple buff. Yap, recall yang memang tadi bisa digagalkan ya. Tapi memang nggak ada hal yang lebih lanjut lagi bisa dilakukan oleh Luis selain mendelay aja waktu kepulangan dari Anafel. Dan purple buff sekarang udah mulai rame nih, udah mulai ada informasi yang dicari juga oleh Luisnya, mengganggu dan mendelay lagi untuk Anafel bisa mendapatkan purple buff tersebut. Tapi udah ada retribution kali ini, udah ada retri dan Purify ada di 2 tangan dari EVOS Glory. Dan jujur lihat, Wih, King. membiarkan King diam begitu saja. Tapi untuk ngomongin team fight dengan adanya King yang kuat dan perkasa sekarang dengan level yang paling tinggi, bahkan ya memang levelnya Diversity, oke. Tapi Gusta. level paling tinggi bersama dengan Anafel di lawan Gusta. Dia tidak terlalu respect dengan damage yang diberikan dari Cloudcon. Tapi kalau itu terjadi nanti, dia akan kena sendiri ganjarannya. Karena memang masih belum ada item juga ya buat Cloudcon-nya ya. Tapi watch out. Oke, Wih, hampir flicker keluar. Wih, passing 2 from France. Lihat Dreams dengan sangat sigap melakukan sedikit parameter
untuk tidak bisa ditumbangkan Brans-nya. Karena kalau tadi Brans tertabrak, berhenti pergerakannya dan Purify terpancing minimal. Itu minimal banget. Minimal banget ya. Tapi untuk sejauh ini belum ada first blood. Mereka bermain cukup hati-hati. Berbeda dengan 3 match yang tadi kita saksikan ya. Kayak Betul. early-nya tabrak-tabrak masuk semua. Dan sekarang dengan bermain cukup objektif pula. Setup nantinya menuju ke arah turtle yang akan juga menentukan siapa yang akan lebih unggul. Karena dari kedua belah tim ini goldnya pun sama. Kejar-kejaran hanya beda 100 gap aja. Dan kalau ngelihat dari potensinya untuk memegang ke arah objektif terhadap turtle, harusnya King masih punya keunggulan lebih ya. Yes, dan bahkan Anavel kali ini Wih, wild jump dari Luis. mungkin dia belum panas. Untuk jadi kabur ya, guys, ya. membutuhkan match pertama dan di game pertama ini untuk bisa membawa game selanjutnya agar lebih agresif lagi. Karena kita belum lihat gimana Anavel permainan dengan Link ya. Karena kita tahu Link Anavel salah satu Link yang terbaik yang ada di MPL ID untuk season 13 kemarin. Cukup setuju. Ya. Mengejutkan juga ya, selain alfanya ya, Linknya juga mengerikan. Mengerikan sekali sih Linknya. Aku lebih benar-benar mengerikan Linknya. Karena dari dia punya ketenangan untuk nge-steal Lord, disitulah aku ngeliat sense sebagai seorang assassin. Yap, insting jungler juga yang ada ya. Tapi Turtle ternyata memang di-setup duluan sama Evo. Wah, free tackle ya. Kontes yang bisa dilakukan oleh RRQ Akira nih. Dengan satu turtle tersebut ini menjadi netral lagi, goldnya juga sebenarnya. Tapi ternyata bergerak ke arah bawah. Wih, Cici. Oke, di dive in. Wih, hampir bisa. Udah nggak ada tempat soft blade, dan habis dia ter-take down meanwhile. Hampir bisa terkill ya guys ya. Anavel. Mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah orange buff dan untungnya King nggak tahu ada Anavel di sana. Kalau King tahu dengan darah 1/4 dan tidak ada tempat soft blade, gue yakin 1000% King akan nabrak Anavel. Ditabrak tuh ya. Ditabrak pasti, minimal retributionnya kepake lah Anavel. Oke. Dan kita akan melihat sedikit dari replaynya ya, terikat dengan curtain call. Tapi memang untungnya tadi nggak ada wave juga yang masuk ya. Kalau wave masuk itu bakal beda cerita. Wih, wacap. Wah, flicker. Wih, stream silang guys. Brans, blessing duet. Apa bisa dapat? Oh, nggak dapat. Diversity. Nice, Cloudkun. Satu nembakku. Mana nih Cloudkun? Salah bro, Cloudkunnya. Widian, terencam bro. Jadi bisa kita bilang Evos Glory rugi total. Rugi ya. Total. Yes, dan ini semua ternetralisir dikarenakan satu buah Netherrealm. Tadi ada Cloudkun yang masuk sendiri, dia mau coba untuk melakukan adanya aksi backstep. Namun Netherrealm ini juga mengubah segalanya, semuanya jadi miskalkulasi dan 4 pemain yang berdekatan juga dari RRQ Akira akhirnya justru mengembalikan keadaan di mana Cloudkun yang memang harus tumbang. Usaha dari Anavel bergerak ke arah bawah untuk bisa mendapatkan sedikit curi-curi ke arah turretnya, tapi memang selalu bisa ditutup oleh Tekashi dan bahkan kali ini Luis harus mundur dulu. Luis, respect is the key. Jangan sembarangan. Wih, Anavel. Coba masuk ke dalam sana. Hampir ter-take down. Perpasukan dari tim RRQ. Diversity dari Cloudkun. Wow, nice. Gusta. Akhirnya bisa terpick ya guys ya. Kalau aku jadi Anavel, kali ini dia harus tenang. Dia harus farming dulu, nggak apa-apa sekarang dihajar habis-habisan sama sosok seorang Tekashi. Karena di sisi sebaliknya kita lihat Wildcast telah dikeluarkan seorang Luis. The Plosion berhasil mendapatkan 2, tapi tidak akan adanya damage membuat para pasukan dari Akira masih bertahan. Dan Ram mencoba untuk menyelamatkan King dan juga Luis, tapi nampaknya tidak akan cukup. Karena Brans is coming. Damage per second from Cloud Brans yang benar-benar menghentikan pergerakan dari Akira apalagi King yang dari tadi belum ke pressure. Yap. Dan kunci jawaban dari RRQ Akira dengan adanya Faramis untuk bisa melakukan adanya fight back ini harus di-trigger sih memang. Tadi ada satu implosion yang kena ke arah 2 orang, tapi akhirnya ada follow up damage juga dan follow up CC juga dari penalty zone yang akhirnya membuat dari RRQ Akira mereka harus bisa dikalahkan dari segi team fight-nya juga. Tapi diversion lagi-lagi membuat dari Cloudkun dan Brans ini cepat banget pastinya untuk bisa melakukan rotasi. Dan jangan lupakan Anavel ini juga cukup mandiri. Dia dari tadi masih belum fight, dia masih bisa farming secara free juga tanpa adanya. Ayo, Evos menang lah Evos ini ya. Interpret ya guys ya. Interpret. Ini udah mulai dibungkam. Dan kalau aku lihat ini adalah salah satu kelihayan dari Anavel. Dia nggak manja, dia nggak apa-apa, nggak di zoning out di arah purple-nya.
dia nggak dibukain mapnya nggak apa-apa. Selama dia pegang purple, dia masih bisa gitu loh. Nggak apa-apa nggak point kill, tapi farming aja. Memang Lee, kalau bisa kita bicarakan, early punya pressure, tapi nggak mematikan. Yap. Beda sama pressure mematikan seperti kayak instant Nolan, ya kan? Julian, nah itu mematikan. Kalau misal dari Lee nggak mematikan, memang pressure. Kena ganking 5 orang guys, Dream. Bulat-bulat. Tapi nampaknya ini sebuah informasi untuk seorang Anafel. Kalaupun dia sekali mencoba mendapatkan steal terhadap Lord, dia punya chance. Gak ada wall charge. Bagus banget guys, ini EVOS manajemen wave-nya guys. Banget dari Anafel adalah dia pintar banget untuk cari pertukaran. Ya. Kita split push tuh kan ya. Sedangkan King masih level Ada link split push. Baru aja nginjek 12, sedangkan dia dalam kondisi yang benar-benar punya 3 assist. Anafel nggak punya apa-apa. Dreams di depan sana. Maka coba untuk membuka badan. Brans mencari stack terlebih dahulu. Tapi King nggak bisa menahan lama. Oke, tempat split jar. Oke, Anafel retrinya. Overlord coba di depan sana. Mereka membuat para pasukan dari tim Anarki akhirnya menjadi satu. Walaupun dengan adanya teleportation dia nggak bisa mundur ke blakang Cloudcloud. Wah, tapi dua hilang guys. Luis tidak bisa berarti apapun. Karena kalau mereka masih memaksa team fight di dalam kondisi seperti ini, Lord akan bebas. Dan tentunya Anafel akan mendapatkan keuntungan lebih karena dia punya power clear. Yap, tapi Anafel masih bisa mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ Akira untuk tidak bisa menghancurkan outer middle turret. Dan satu Retribution, Stealing Lord dan juga memenangkan level Retribution tersebut menjadi jawaban untuk EVOS Glory kali ini. Berhasil untuk mensaman Lordnya di arah bawah. Split push power jangan lupakan, bukan cuma sekedar dari Anafel, Brans ini juga masih belum tersentuh sama sekali. Ya sekarang mungkin Luis akan dengan PD dia ketika melawan Anafel, tapi enggak untuk nanti. Enggak untuk nanti kalau dia udah punya item untuk bisa penetration. Turun di arah bottom lane, but it's okay. Para pasukan dari tim Anarki akhirnya pun gak ada bisa melakukan following up. Sekalipun Seigen mendekat ke arah bottom lane, gak bakal cukup. Dan lihat Lordnya, lumayan atit. Iya, dan ini Lord yang pertama juga sih, jadi memang masih bisa di-clear, tapi potensi yang bisa dimaksimalkan oleh EVOS Glory adalah menghancurkan inner turret di arah atas. Outer middle akan segera dihancurkan pula, tapi nampaknya King ini udah mulai melakukan defense tipis-tipis. Defense tipis-tipis yang diberikan di arah mid lane, mereka tidak mau kehilangan sama sekali. Wow. Ini vision Ada Geura masih bisa lakukan perlawanan ya guys ya. turret ke bottom ke mid, ada Mid-nya kalau mid turret tidak kelihatan roboh. Ya, dan jangan lupakan ada Wih, konsil. Lui ya, yang bisa kemanapun, tapi Westchat, wow. Satu Vici nih guys yang. Wih, posnya. Nice. Oke, waduh, beras mati bro, Anafel ini. Double kill. Memang mendapatkan beras dari belakang, tapi nampaknya pertukaran ini tidak terlalu adil dan tak ada satupun yang berani menuju ke arah sosok seorang Cici di arah bottom lane. ya, Gak ada, dibiarkan saja. Biarkan saja, tapi memang satu tukar dua yang terjadi ya, dan ini di replaynya Temples of Blade yang connect ke arah Kingnya, sedangkan di sisi lain memang Bransnya dipegangin. Dan Tekashi ya udah dia dibiarin aja, dikasih aja pulang, nggak mau terlalu memaksakan juga semenjak memang dari research-nya juga tadi udah keluar. Dan memang nggak banyak kill sih, 4-6 sekarang. Goldnya juga nggak beda jauh, tapi EVOS Glory perlahan ini mereka juga menunjukkan bagaimana power mereka udah didapetin dari masing-masing. Dari Bransnya, dari Anafel yang udah join fight juga. Dengan modal, tadi ada Hasclaw, ada BOD juga, dan Berserker's Fury yang menjadi damage nantinya yang akan bisa menumbangkan pemain-pemain dari RRQ Akira. Oke. Anafel kali ini dia harus ingat terus dengan adanya purple buff yang dia miliki, dia harus tepat hitungannya. Karena kalau tidak, menurut aku bukan hanya Lord yang hilang, purple buffnya juga akan hilang. Dan Ayo, Lord yang kedua guys, harus bisa dapat ini guys. Nggak bakal baik sih untuk EVOS. Supaya best turret ini bisa hancur nih, best turret lawan. Bentar ya. Best turret RRQ Akira. Utility jungler, dia bisa pegangin Lordnya dulu, tapi sepertinya ada sedikit keraguan-raguan. Kalau ngeliat antara Luisnya juga dan Tekashi-nya bergerak ke arah tengah, di reset dulu, ditarik ulur dulu nih. Oke, Brans sudah berhasil mendapatkan sedikit clear momen di arah bottom lane. Gak maksimal, gak semuanya, tapi clear momen udah dia dapatkan. Dan saat ini, di mana Anafel tidak memiliki purple buff adalah sebuah waktu yang dimiliki dari tim RRQ. Wih, konsil. Mereka udah melakukan Dan gulingnya Anafel. tapi nampaknya target utama mereka di sana. Nice. Retribusinya. Waduh, Fluffy mati. Aduh, double kill. King hilang. Double kill Anafel. Wah, Brans hilang. Anafel, ngeri banget Anafel.
Cloud gak ditolongin aku Cloud. Gusta lah Gusta. Dan itu dia. Oh, masih ada Cici, bro. Tekashi akan mendapatkan momen One last hit. Tekashi nggak bisa mendapatkan Annabelle. Iya, dan ternyata energinya tidak cukup ya sepertinya tadi untuk bisa mendapatkan bahkan Savage di depan mata harusnya. Ya, Tapi sayangnya hampir joki lagi. energi pun itu menjadi penghalang. Hampir joki lagi. Hampir joki. Untung dari awal dia nggak punya purple. Kalau dia punya purple, gua jamin itu udah ada Savage dengan Annabelle. Iya, itu udah pasti sih. Tadi nggak bisa turun dari temboknya. Dia nggak bisa turun dari tembok, dia nggak bisa loncat. Dan bahkan dia top lane sana dengan power yang sangat cepat untuk memberikan clear Wih, seru-seru ini Annabelle ini linknya ngeri banget. Ya. Ini case yang berbeda. Ya, karena Super Wave Minion masih ada ya. Yes, Di betul arah sekali. bawah, di arah tengah juga udah di-clear sebenarnya. Tapi untuk in-game equipment kali ini 12.900 banding 7.400. Kedua belah jungler yang sangat-sangat signifikan. Walaupun memang dari King sekarang udah level 14, tapi Annabelle dengan 5 kill yang disumbangkan secara sendirian. Ini menjadi satu momentum lagi untuk EVOS Glory. Dan jangan lupakan Betul sekali. Cloud ini bisa membawa nantinya Brands maupun Fluffy dan Dreams untuk Itu ke lini dia. belakang. Dan aku tadi sempat berpikir Annabelle berani masuk, mungkin dia punya Sky Pister, ya kan? Tapi ternyata di itemnya tidak ada Sky Pister. Tak ada, dia nggak Jadi FOMO ya. secara tidak langsung dia cukup mengandalkan Endless Battle tadi dong. Ya. Setelah Finvoice masuk Deviant dan true damage yang masuk, itu bisa dapetin Roger. Ayo, bisain lah. Harus coba dipikirkan kembali secara di atas kertas tertulis dengan resmi kalau Roger itu di atas assassin yang ada Ya, di muka susah. bumi Land of Dark. Gebukin Faramis dulu biar keluar ultinya baru, bro. Ya kan, Tapi fight Hanyang. kali ini masih coba ditahan dan Fluffy. Oke, nggak ada yang lihat. It's okay, no problem. Membuat para pasukan dari tim Arki akhirnya mereka berhasil mempertahankan base mereka. Oke. Nggak ada yang lihat, Gi. Nggak ada, nggak masalah. aman aja. Aman aja. Jadi kita harus coba mundur lagi untuk para pasukan EVOS Glory. Oh, tapi Trilane push loh ini. Trilane Pulse. Bakal dipaksa kah? Tapi mereka apakah punya penalty zone untuk kebukanya? Atau bahkan implosion? Implosion karena terlalu banyak Purify kali ini. Menurut aku yang pantas banget untuk diberikan sebagai tumbal itu penalty zone dibandingkan no implosion. Yap. Aku lebih suka itu. Kenapa? Fluffy punya banyak banget yang bisa membalas tukar damage. Aku nggak bilang dia akan lifesteal tinggi, tapi tukar damage. Waduh. Udah masuk implosionnya, gak berhasil terkena Purify. Gak ada jalan untuk pulang untuk Lebih sustain lah ya buat Ya. Fluffy ya. Dia punya lifesteal, dia punya execution strike-nya Betul. juga. Ada damage, Ada ternyata damage. ada, masih worth it. Oke, dan nantinya implosion akan bisa Winter jadi Crown untuk sudah sisi keamanan dibeli di area belakang Transket ya. saja. Tapi kita akan lihat dari arah kira mereka akan Nunggu melakukan Lord yang reverse setelah keempat. tersisa juga satu base turret di arah tengah. Satu Perbedaan menit antara lagi kedua menuju jungler ini Lord mengincar keempat. Angka 7.000, Bang. Ini GPM-nya berapa nanti ya dari Annabelle ya, well farm banget walaupun memang tadi udah yang tumbang satu diversion. kali shutdown, tapi diversion sneaky Ngincar, peek. woi, Akan King. target kah? Tabrak aja langsung. Well chart. Woi, Bros ngapain? Ngebak. Waduh. Frans hilang. Terlalu offside, bro. Annabelle datang. Nice. Ayo, ganyang Annabelle. Au. Gak bisa, bro. Kalau tadi ada Annabelle di dalam situ, itu bahaya banget. Kenapa? Brands, Fluffy, Annabelle, bayangkan. Iya. Bisa one strike push di arah mid. Mereka cuma kehilangan Gusta, tapi mereka nggak kehilangan King, Louis dan juga Tekashi. Yap, dan ini lagi-lagi ada di Seigen kuncinya. Netherrealm yang membuyarkan kalkulasi dan juga Purify yang memang akhirnya bisa membuat dari Arki Akira punya kesempatan melakukan fight back setelah inisiasi yang dilakukan pula oleh EVOS Glory. Tapi dengan hilangnya Brands dan juga Fluffy, ini apakah akan ditunggu menuju ke arah Lord yang akan langsung di set up oleh pemain-pemain dari EVOS Glory? Karena kayaknya yang bisa megangin ke arah Lord ini bakal cuma ada Fluffy doang di depan. Tapi Dreams sepertinya paham. positioningnya udah mulai ketahuan. Soccer Tamernya bisa pas gitu memang ya kalau hero Oke, diversion. andalan tuh sulit ya. Annabelle dikirim ke atas, bro. Ada Takashi. unsur hero Tigreal ya tentu saja. Tapi sepertinya untuk Lordnya ini udah mulai diintip-intip nih sama King. Menginjak ke menit 21, jangan lupakan ini adalah Lord yang evolve dan ini adalah game dengan durasi terpanjang sama group stage hari ini ya. Iya, cukup panjang untuk kali ini. Gold sama sih, guys ya. 2.800 rupiah. Kira-kira dia nggak bisa juga mainin Dancing Lord dan juga Gak begitu pengaruh besar gold, guys. King late game, guys ya. Cross Glory. Tinggal Punya Cloud Gun, macro play dan hack mekanik aja nih, guys. Dimana cipratan Untuk air mata ganti-ganti bisa item. membongkar King. Splash
damage-nya ya. Tapi kalau ngelihat dari EVOS Glory, selama perjalanan mereka sampai ada di MSC ini berat banget sih Bang Oji. Kalau aku ngeliatnya kayak menangnya juga menang yang bener-bener hard banget gitu loh. Dan terlihat di game kali ini dengan 21 Beda ya? menit, iya cukup sulit gitu loh untuk mereka. Cukup sulit untuk mereka, dan ya itu aku harap ini mungkin pemanasan buat Anavel dan kawan-kawan. Masih belum panas mesinnya seperti biasa, tapi mungkin di game kedua Wih, reset lagi lordnya mereka bro. udah mulai tahu celah yang apa yang mereka bisa dapetin dari Anarchy Akira kemungkinan. Sedangkan Anarchy Akira benar-benar Waduh, Flavi, oh keluarkan flicker bro. Curtain Cross sudah keluarin, tandanya Brans gak akan menjadi kunci Salah lagi. Gusta. Dan ini Ya, Nechan, center clone tadi guys ya. Flavi. inilah kuncinya Brans untuk bisa masuk ke arah belakang. Yap. Dan berarti yang perlu dihindari dari Brans adalah Luisnya berarti ya. Yes. Untuk Wild wild Charge. charge-nya yang cukup mengerikan dari tadi. Bahkan serangan kejut dengan flickernya juga ini berkali-kali membuat dari EVOS Glory mereka kaget. Dan akhirnya kali ini kita akan melihat di menit ke-22 goldnya pun imbang, killnya pun imbang. Pak Bos, tapi ini- tolong dia harus ambil dulu sih. Ini Kasusnya takut kayak tadi. yang beda cuma di turretnya aja sih. Ini jadi Purple Buff harus menjadi bensin utama. Waduh, kok udah ngantuk ini bro ya. Diperlukan Ini harus sekali. butuh asupan Memang, kopai ini ya, yang kopai. menjadi beda adalah mereka lumayan ke distract. Kita lagi mau bikin kopai dulu guys. Ini produksi Super Wave Minion yang dilakukan oleh EVOS Glory 2 biji loh lane jauhnya. terus-terusan. Iya. Dua Atas. atas bawah ya kan. Ini lane-lane yang nggak bisa mereka gapai, dan sedangkan mereka fokus ke arah. Wih, tak kasih. Lihat Brans di depan sana. Curtain Curse telah keluar. Informasi yang telah didapatkan, dan Anarchy Akira sekalipun dia nggak bisa instan terhadap Lord. Oke. Beda kasusnya kalau misalnya di situ ada Lunox, di situ ada Moskov. Pertukaran tadi 2 orang di atas itu mereka bisa dapetin Lord. Yap, berarti rame banget nih Brans sama Anavel di atas berdua. Oke. Waduh, tak kasih. Oke, Gusta. Wah, nggak bisa guys ya. Kalau dia bisa memberikan pressure, tapi Brans. Brans menyelamatkan dirinya dari serangan serigala berbulu domba. Ya, dan juga tadi Untung aja beli Winter Clone guys ya. Bransnya. Karena vengeance-nya tadi udah ke-trigger ya. Iya, betul sekali. Jadi dia cukup langsung bisa membuka Blazing Duetnya dengan Winter Crown. Oke, Tapi langsung dia gas. tetap bisa melakukan ultimate ya. Lord. Cancel. Dan ini adalah momentum. Tapi Fluffy. Crown berhasil menyelamatkan dirinya, dan belum ada vision dibuka untuk dirinya karena masih ditahan dengan ada penalty zone. Akhirnya para pasukan dari tim Anarchy akhirnya mencoba untuk menabrak balik. Ganyang bro. Oh, Anavel nice. Tempest of Fate. Looking for triple kill. Kita harus berterima kasih kepada seorang Klauku dengan damage splash yang diberikan. Brans mencoba mencari Tekashi. Personal sekali nampaknya Tekashi ke arah seorang Brans, dan Brans ingin membalas. Saya lihat tanpa adanya vengeance, Tekashi hanya bisa nganggo-nganggo saja, membuat para pasukan dari tim EVOS Glory bisa memakan dirinya. Tapi Tekashi bermain dengan sangat baik. Lihat banyak yang dilakukan. Distraction yang sangat baik. Cuma sayangnya dia nggak punya icon defender. Iya, ini berat banget. Apalagi tersisa 3 pemain saja dari RRQ Akira. Dan Ayo, EVOS Glory. masuk di arah top lane. Wild Charge for nothing membuat para pasukan dari tim Anarchy. Oh, penaltinya kena 2 orang. Oke, EVOS. Sangat besar. Tebakan EVOS Glory. Nice. Memantapkan GG. game yang pertama untuk kali ini cukup panjang, tapi Game pertama menang EVOS ya guys.